Sobat Ambiar, Iya. ada 2 bintang tamu berikutnya. Siapa itu? Ada lagi. Yang pertama cowok. Iya. Dia kalau dia ini bukan cuma aktor, tapi dia tuh rajin nge-tweet di sosial media. Benar. Setiap dia nge-tweet Dan pasti viral. ada sesuatu yang tidak baik-baik saja. Benar. Siapa Ya kan? itu? Makanya Ini, kita lihat ada nih. siapa yang kita panggil. Tapi yang satu lagi, ini seorang presenter senior. Kalau sampai dengan sekarang hubungan rumah tangganya selalu baik-baik Baik saja. saja. Ya. Betul. Bertolak belakang, tidak baik-baik dan baik-baik saja, tapi hal yang berbeda. Di pagi-pagi Ambiar kita hadirkan Fedi Nuril dan Novita Enji. Selamat pagi. Enji apa kabar? Sehat? Wih, udah lama gak ketemu. Fedi Ini Nuril. ketinggalan, ini ketinggalan. Ini dia nih, wih sama-sama senior, aktor senior, presenter senior. Kami semua mengucapkan terima kasih. Boleh kita duduk ya, Oke. silakan. Lu mau Ini aku dua undang- profesi yang berbeda tapi sama-sama senior. Pasti ya segala macam pengalaman sudah pernah mereka rasakan di bidangnya masing-masing. Tapi kita mencoba dari Fedi Nuril dulu ya, Kak Enji boleh ya? Yes. Ngomongin soal Fedi Nuril dengan segala macam kegaduhannya, kita punya sebuah artikel. Fedi Nuril, tolong tanggapi yang satu ini. Heboh dengan kegaduhannya di social media. Fedi Nuril dikenal sebagai sosok yang family man. Kalau definisi Kegaduhan apa sih? Kegaduhan apa? Soalnya kalau lo nge-tweet suka banyak yang reply, yang nge-retweet Ya, tweetnya gitu. tuh suka Engagementnya aneh-aneh tuh gitu tinggi loh. Tiba-tiba gitu. jadi viral. Iya kan? Ya, gitu ya. Family man. Ya. Oke, buat seorang Fedi Nuril. definisinya kayak gimana sih Mas? Pertama yang ya memprovide untuk keluarganya ya, bekerja dan menghidupi keluarganya, yang melindungi keluarganya dan benar-benar menyisihkan waktu untuk bonding sama anak-anaknya gitu, belajar, main, guling-gulingan. Paling suka tuh guling-gulingan sama anak-anak gue. Ya itu sih. Fedi, tapi istilah tuh tipikal yang suka gini nggak? Suka deg-degan. Ayah, jangan nge-tweet itu dong. Kenapa sih nge-tweet begitu? Gitu nggak dia tipikalnya? Awal-awal ya deg-degan gitu. Tapi begitu ternyata apa ya, banyak yang support juga, banyak yang sependapat, ya udah nggak deg-degan lagi. Udah Jadi pro dan kontra biasa lah ya Mas. pro dan kontra biasa. Sebenarnya dia juga setuju sependapat. Tapi kan memang kalau lagi buzzer-buzzer itu bermunculan kan rame-rame banget nih. Walaupun Iya. satu orang megang 10 akun sih cuma. Iya. Tapi yang dari Satu orang 10 akun loh guys. Iya. 400 perak satu komen. Tapi justru kita, enggak begini ya, kita Oke. mengapresiasi. Ini bukan cuma mereka yang berbicara mengenai politik, tapi juga demi kemajuan bangsa dan negara pastinya. Ya. Cuma pertanyaannya, pernah nggak sih Fedi Nuril kehilangan pekerjaan hanya karena kamu terlalu vokal di media sosial? Alhamdulillah enggak sih. Malah bertambah. Ya menariknya justru tawaran film yang datang, karakternya tuh lebih variatif karena menurut mereka kayak melihat sisi lain gitu dari tulisan-tulisan yang di medsos. Jadi mereka muncul ide-ide untuk mungkin bisa meranin yang beda dari yang sebelum-sebelumnya. Oh, jadi nggak bener tuh kalau misalnya. Apalagi film kemarin promo di sini meledak banget ya. Iya dong, gila dong. Oke, so tidak ada ngaruhnya sama sekali dengan pekerjaan dengan segala macam cuitan Alhamdulillah nggak ngaruh. Ah. Nggak ngaruh. Oke, tapi kalau buat Fedi Nuril sendiri, segatel apa sih dengan melihat kondisi bangsa sampai akhirnya pengen tweet deh gue gitu? Segatel itu ya? Oke, gatel. Enggak, kayak gatel banget. Apa? Gatel banget, gak bisa banget tuh jari-jarinya di setir. Iya. Gitu. Harus Gimana ya? Karena pertama kan pejabat-pejabat ini kan butuh suara kita kan untuk dia bisa dari Iya, situ. iya, iya. Kedua, gaji mereka dari pajak kita. Jadi benar-benar ngerasa berhak untuk mengkritik mereka. Iya, penyeimbang lah ya. Penyeimbang gitu. Betul. Jadi ya sebagai pembayar pajak kita awasin dan berhak mengkritik itu sih. Iya. hak untuk berbicara. Kritik yang membangun ya, tapi kadang kritiknya suka salah diterima oleh masyarakat. Kita mau kasih lihat yang satu ini, sebuah artikel kamu boleh tanggapi. Fedi Nuril. Fedi Nuril tak acuh ketika diminta berhenti kritik pemerintah. Anda cuma bisa nyinyir. Itu Anda cuma bisa nyinyir itu buat Mas Fedi ya? Apa? Anda, iya netizen Ya, kan? itu buat ada Mas Fedi. Itu netizen gimana yang- dibilang buat nyinyir, bisa cuma bisa nyinyir doang katanya? Ya. Ya nggak apa-apa, aku sih nggak peduli mau dibilang cuma bisa nyinyir, cuma bisa ngomong. Yang penting Menyuarakan gitu. menyuarakan dan itu hak aku, udah titik, nggak bisa diganggu gugat. Gitu kan. Fedi pernah nggak sampai ngelaporin orang nggak sih hanya karena orang tersebut memberikan komentar yang kurang menyenangkan karena terkait undang-undang ITE di sosial media atau Twitternya Fedi? Iya. Enggak sih, karena
ya aku anggap itu bagian dari bermedia sosial yang tentu bukan hanya pro, ada kontra, nggak mau ngabisin tenaga buat ngelaporin gitu. Makanya jangan dikit-dikit ngelaporin dong. Mas Fedi, kenapa nggak cuek aja masa bodoh gitu? Kalau misalkan ada yang nggak sesuai gitu ya, misalkan sekali-kali nggak di-tweet gitu, ah bodoh lah, mau terbalik ya, mau apa gitu. Misalkan. Ya nggak asik. Bukan nggak asik. Ya aku juga mikirin anak-anakku nanti begitu mereka besar ya. Aku ingin mereka ingin mereka nanti besar di kondisi yang stabil, orderly gitu loh. Karena kalau didiemin takutnya malah jadi chaos gitu. Dan tujuannya ini semua supaya kita hidupnya sesuai aturan aja dan adem ayem gitu. Tapi Mas Fedi sendiri pingin terjun ke dunia politik nggak? Punya duitnya nggak? Punya duitnya nggak? Nggak harus pakai duit Nggak kan? harus pakai duit ya? Ama harus pakai duit. Nggak tahu, biasa katanya kan modalnya lumayan gede. Belum apa-apa udah nyinyir. Nyinyir nanya. Tapi ada yang nawarin nggak untuk terjun ke dunia politik? Ada yang nawarin, oke. Awas guys, nanti kita terjebak. Enggak, tadi kan bertanya ada duitnya nggak? Ada Kalau duitnya misalkan nggak? ada yang modalin, kira-kira mau nggak? Mesti didiskusikan dulu karena apakah cocok sama idealismenya, apakah visi misinya juga cocok, dan balikinnya dalam berapa tahun nih? Gitu kan kita nggak tahu. Balikin apa ini? Balikin. Balikin yang mau modalin Ya dengan kerja keras ya. dengan kerja keras. Oke. Nanti balik ke masyarakat. Berarti sempat terlintas tuh untuk kalau ada yang nawarin kenapa enggak selama kita duduk bareng dan dirasa cukup bisa sejalan gitu ya. Ya intinya memang ditawarkan dan bisa mewujudkan idealismenya. Oke. Bukan yang udah kepilih bagi-bagi kue. Tapi thank you loh Fedi Nuril mengingatkan kita semua untuk bebas berekspresi termasuk juga berpendapat. Ingat negara kita, ya pastinya kita juga inginnya lebih berkembang lagi di negara yang jauh lebih maju juga. Maka tentu saja memberikan kebebasan bagi siapapun untuk bersuara selama tidak menyakiti ya. Tapi kalau ngomong soal menyakiti, kita yakin Novita Enji sampai dengan sekarang 24 tahun pernikahan sama suami. Kalau misalnya ada yang sakit hati sedikit gak masalah. Yang penting bagaimana cara rekonsiliasi, bisa kembali beradaptasi. Kita mau kasih lihat Novita Enji kehidupan rumah tangganya. 2 dekade menikah, Novita Enji makin bucin sama suami. Kok bisa sih Kak? Aku tuh sebenarnya perjalanan menikah kan 24 tahun nih. Sebelum menikah pacaran 5 tahun sama suamiku ini. Apa ya, kayak ngerasa gini, bahkan tuh kadang-kadang kayak aku nggak tahu diriku, kok dia lebih tahu daripada gue ya, diri gue sendiri gitu. Jadi memang udah kayak yang ya udah separuh aku lah istilahnya gitu loh. Jadi dia benar-benar udah kayak part of my life banget gitu. Kayak nggak bisa ngebayangin kalau nanti apa ya membesarkan anak-anak tanpa dia, karena kita saling support satu sama lain sih. Kayaknya he's my biggest supporter gitu loh. Menyenangkannya kalau punya pasangan yang bahkan dia lebih tahu kita dibandingkan kita sendiri gitu. Tanpa kita harus ngomong ya. Bahkan dia yang sering banget kayak misalnya aku ada tawaran apa gitu, aduh aku ambil nggak ya, kamu bisa gitu. Yakin, iya kamu bisa kok gitu. Kayaknya aku nggak bisa deh gitu kan. Nggak, kamu bisa kok, aku tahu kamu bisa. Jadi sering dia tuh yang mengencourage aku untuk bisa Nggak punya pasangan gitu nih. Ya lu dulu deh Kak ya. Sama-sama maklum kami berempat belum ada pasangan sama sekali ya. Mohon maaf, saya udah pernah cuman gagal. Bener banget. Kayak Enji kan umur anak-anak Jeremy sama Jemima kan udah 20 tahunan lebih ya. Iya. 20-22 ya. 21 sama 20. 21 dan 20. Ketakutan seorang Novita Enji. Nah ini. Nah ini nih, aduh. Kayaknya apa ya, ketakutan aku sekarang ini tuh lebih terhadap kehidupan anak-anak nanti ke depannya seperti apa. Kayaknya kayak orang tua tuh pasti seperti itu gitu kan. Kayaknya yang dikhawatirin sama kita tuh adalah anak-anak gitu. Nanti mereka gimana ya ke depannya. Gue menjadi contoh yang baik gak sih buat mereka gitu kan. Apakah anak-anak tuh bangga gak sih sama gue? Itu kayak banyak banget loh yang berkecamuk dalam hati gitu. Cuman kayak sekarang tuh membekali mereka berdua ini dengan kehidupan yang semoga mereka nantinya bisa menjadi orang lah istilahnya. Itu sih betul. Saat ini gitu. Jadi orang quote unquote gitu loh. Jadi memang benar-benar membekali dengan pendidikan yang terbaik, dengan kehidupan yang terbaik, mempersiapkan mereka untuk
hidup di dunia nyata gitu. Karena kan ini sekarang kondisinya kan mereka udah kuliah, hidupnya tuh sebentar lagi emang udah di dunia nyata nih, udah kerja apa segala macam. Tapi kita happy loh ngeliat seorang Novita Enji ini salah satu presenter yang begitu konsisten ya. Maksudnya dari zaman dulu sampai dengan sekarang namanya tetap ada, tetap dikenal orang, pun mencoba hal baru, bukan cuma hal baru tapi tetap konsisten juga di hal tersebut, termasuk berakting. Mereka semua beradu akting dalam sebuah proyek. Kita mau kasih lihat yang satu ini. Ujian kesabaran dan kesetiaan seorang istri di film Satu Imam Dua Makmum. Wow. Satu Imam Dua Makmum. Yes. Oke, jadi siapa aja yang berperan dalam proyek ini? Ada aku, ada Amanda Manopo, Revalina Estemat, Novita Enji, Tommy Fajar, Irgi Farezi, Marini, Sarinila, Mona Ratulian, Meisha Siregar, Leoni. Leoni, oh wow, oke. Yang legend-legend turun gunung lah. Oke, Fedi Nuril, Satu Imam Dua Makmum. Sering banget ya perannya diperanin sama lu kayak begitu ya? Masa sih? Iya kan? Ceritanya Satu Imam bener, Dua bener. Makmum Ceritanya seperti filmnya gimana sih? selalu terjebak dalam dua hati. Apa tentang apa sih? Ceritanya Ini ceritanya tentang Anika yang diperanin Amanda Manopo. Aha. Dia berusaha membuat suaminya jatuh cinta, yaitu Arman yang aku peranin. Sedangkan Arman ini belum mengikhlaskan mendiang istrinya Leila yang diperanin Revalina Estemat. Kejebak kan, kejebak sama iya, judulnya aku pikir dalam kan. dua pilihan ternyata enggak ya, tidak bisa lepas dari masa lalu. Oke, kalau Novita Enji di sini Kak Enji jadi apa? Aku berperan jadi guru anaknya Arman. Jadi kan dia seorang duda, punya anak satu, terus kan seorang ayah yang ngerasa bahwa gue bisa nih ngegedein anak sendiri nih tanpa pasangan gitu. Akhirnya konflik-konflik hadir dan salah satu konfliknya adalah konflik di sekolah. Jadi aku hadirlah di situ sebagai guru. Kalau Tommy Fajar? Saya sebagai Hadi itu temannya Arman. Ya, kita ada di kantor yang bergerak di arsitek gitu. Jadi saya yang suka ngerecokin Arman sih di kantor. Karena Arman tertutup, jadi tambah digangguin. Oke. Kalau Sinta Jojo jadi apa Sinta Jojo? Kita jadi Siti dan Siti. Itu. Tuh salah lu mah. mana yang benar Apa jadi? nih? Ini satu lagi belum ditanya. Oh ya jadi apa? Kamu jadi apa? Aku Di film ini? apa ya? Enggak ada. Jadi menonton. Ada project ya. Jadi menonton ya. Ini kita bertiga mainnya nanti. Oke, kita mau kasih lihat juga yang satu ini ada satu artikel yang membuat kita penasaran juga tentang Amanda Manopo yang juga turut berperan di film ini. Beda usia 17 tahun dengan Amanda Manopo. Fedi Nuril sempat tanya satu hal saat harus perankan suami istri. Oh. Kamu sempat tanya satu hal kepada Amanda Manopo. Ya. Apa pertanyaan itu? Yang dimaksud yang mana ya? Ya kan jadi pertama kali dikasih tahu lawan mainnya Amanda Manopo kaget ya. Karena ya jarak umurnya jauh kan 17 tahun. Dan jadi suami istri. Jadi di film sebelumnya kan udah main bareng tapi jadi kakak adik. Nah ini karena suami istri tentu metodenya beda. Harus lebih eksplor soal cinta, soal kesetiaan. Nah jadinya waktu mulai latihan pertama kali yang aku tanya karena jaraknya jauh tuh kayak Manda ini kan jarak kita jauh umurnya. Kalau misalnya aku jomblo, kamu jomblo dan ada nih cowok setua ini deketin kamu, itu terbuka atau tidak? Karena kan siapa tahu Manda tipe yang gue cuma mau 5 tahun lebih tua lah. Nggak mau yang di atas 10 tahun gitu. Kenapa itu penting? Karena kalau dia tidak bisa nerima yang jaraknya 17 tahun, itu akan terasa di acting kan? Oh, tapi pernah ada kejadian seru nggak? Pas misalkan lagi adegan berdua doang nih, suami istri banget nih, gimana tuh? Pernah ada yang seru nggak tiba-tiba jadi Canggung, awkward. Kalau canggung kalau Awkward menurut aku sih moment. nggak, tapi seru pasti. Seru. Seru sih karena ternyata walaupun jaraknya 17 tahun nggak berasa sih. Maksudnya Manda tetap Dia dewasa. Peluk ya dia peluk dewasa, gitu. dia tetap bisa menunjukkan respect, tapi juga cukup rileks untuk nggak yang kaku kayak yang halo om, nggak yang gitu-gitu, tetap asik aja. Oke. Tapi pertanyaannya belum dijawab. Apakah Amanda Manopo membuka kemungkinan untuk punya hubungan dengan mereka yang umurnya jauh di atas seperti pertanyaan kamu? Oh Dijawabnya iya, apa? menurut mana itu nggak masalah gitu. oke. Jadi makanya menurutku sih ada satu tantangan yang udah terlewati, jadi itu akan bikin acting kita lebih natural gitu. Rileksnya tuh gimana sih Mas Fedi? Aku penasaran maksudnya rileksnya tuh seperti apa? Rileksnya dia kan ternyata juga kocak orangnya ya. Cukup bocor sih kalau aku bilang kalau bercanda gitu. Dan itu untuk lawan main sih seru, jadinya nggak kaku gitu. Oke, breaking the ice ya. Buat Novita Enji, apa alasan kita harus menonton film terbaru Satu Imam Dua Makmum?
Pertama adalah hadirnya Fedi Mamanda, ya kan. Terus pasti terpancing dengan judul tadi Satu Imam Dua Makmum. Wah, pasti ini tentang poligami gitu kan ya. Ternyata. Tapi ya ini satu cerita yang menarik karena ini hadir di kehidupan nyata, di mana seseorang bisa kehilangan pasangannya dan mau move on tuh ternyata emang nggak segampang itu. Sebenarnya di film ini kita juga diajarkan untuk berempati sih. Kadang-kadang kan pasti kita kalau punya keluarga, temen deh yang udah berapa tahun, udah sendiri gitu, pasti, ayo dong lu move on dong, ayo dong cari pasangan lagi. Ternyata emang nggak semudah itu. Betul. Gitu. Jadi ini banyak adegan di mana banyak ceritanya ini banyak yang bikin kita yang oh iya ya, kita tuh nggak boleh begitu ya. Oh kita tuh harus begini ya gitu. Jadi sebenarnya apa ya, film drama yang bisa menguras air mata juga sih. Wow. Oke. Ya buat yang gagal move on mungkin bisa belajar dari film ini. Silakan Fedi dan juga Tommy untuk promosikan film kalian, ajakin buat Sobat Ambiar nonton film Satu Imam Dua Makmum. Sobat Ambiar, ayo nonton film Satu Imam Dua Makmum mulai tayang di bioskop tanggal 16 Januari 2025. 2 hari lagi. 2 hari lagi, ajak keluarga, ajak temen, apalagi ajak calon atau gebetan yang mungkin Ayo nonton kita King, ya kan? Nonton Oke. dong, jangan yang mungkin Imam. suasana hatinya seperti Arman yang susah move on. Semoga habis nonton filmnya jadi dapat inspirasi supaya bisa segera move on sebelum membuat keputusan-keputusan yang besar. Buat yang susah move on, jangan coba-coba karena yang serius aja banyak yang gagal. Satu Imam Dua Makmum, ini dia cuplikannya. Bagi-bagi ambiar geger. Bagi-bagi ambiar geger. Terima kasih semua bintang tamu kita pagi hari ini. Terima kasih banyak. Ari Dwi Andika, terima kasih. Tommy Fajar, Kak Enji. Thank you. Omes juga, terima kasih. Omes, terima kasih. Fedi Nuril juga terima kasih ya. Boleh silakan diajakin sekali lagi Sobat Ambiar untuk menyaksikan film terbaru Satu Imam Dua Makmum. Sobat Ambiar, ayo nonton film Satu Imam Dua Makmum mulai tayang di bioskop tanggal 16 Januari 2025. 2 hari lagi. Yes, 2 sampai hari ketemu di lagi. bioskop. Oke, 16 Januari ya. Dewi semuanya. Ya nonton ya, kita bakalan nonton. Ada salamnya katanya, coba kita bareng-bareng siap ya. Oke. Jangan lupa untuk menyaksikan film Satu Imam Dua Makmum. Gimana salamnya? Salam Satu Imam Dua Makmum. Kita kembali lagi besok aja di bye-bye.